Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sudah menonton. Perkenalkan, nama saya Rizky Nulianti, NIM 43040200070 dari jurusan Psikologi Islam Fakultas Dakwah Yayan Salatiga semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang asesmen saya tentang perkembangan anak usia 7-12 tahun di masa pandemi. Saya di sini akan asesmen di bimbingan belajar Tholabul Ilmi Amal Boyolali. Pengertian dari virus COVID-19. Virus corona adalah virus RNA dengan ukuran partikel RO 160 mm. Virus ini dinamakan menginfeksi hewan, terutama adalah kelelawar dan unta. 2. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan adalah perkembangan adalah peristiwa penting yang mempunyai makna berbeda, namun keduanya tidak bisa saling dipisahkan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang meliputi pertambahan tinggi badan dan berat badan yang dapat diukur secara fisik melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkar kepala, pengukuran lengan, dan sebagainya. Aspek perkembangan anak usia 7-12 tahun dalam aspek kognitif. Aspek perkembangan kognitif berkaitan erat dengan kemampuan berpikir anak dalam menerima dan mengolah dan memahami sesuatu menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2015. Perkembangan kognitif meliputi belajar dan persiapan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Proses pembentukan manusia merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diduakan, yang mulai dari proses pembentukan hingga proses melahirkan, dan dari proses perkembangan dan pertumbuhan hingga proses kematian. Semua proses tersebut sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, "Hei manusia, jika kamu keraguan tentang kebangkitan atau hari dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, jenis perkembangan anak usia 7-12 tahun. Beberapa jenis teori yang mengupas lebih tuntas tentang perkembangan anak adalah
1. Teori Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan psikososial yang digagas oleh Sigmund Freud diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. 2. Teori Erik Erikson. Teori psikososial datang dari Erik Erikson dan hingga kini termasuk yang paling populer. 3. Teori behavioral. Menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. 4. Teori Jean Piaget. Piaget memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak. Fokusnya pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Usia 7-12 tahun, anak mulai paham cara berpikir logis namun belum paham konsep abstrak. 5. Teori John Bowlby. Termasuk teori perkembangan sosial yang paling awal dikemukakan oleh Bowlby, meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan orang tuanya berperan penting dalam perkembangannya. 6. Teori Albert Bandura, psikolog. Albert Bandura mengemukakan teori belajar sosial yang meyakini bahwa aspek mendapatkan informasi dan skill baru dengan mengamati perilaku orang sekitarnya. 7. Teori Lev Vygotsky. Vygotsky menggagas teori yang sangat berpengaruh terutama di bidang pendidikan. Berikut ini adalah lampiran foto dari asesmen saya di bimbingan belajar atau label ilmi Ambal Boyolali. Sistem belajar daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung dengan antara guru dan peserta didik, tetapi dilakukan melalui online yang digunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Maka solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media online. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.